Shalom anak-anak yang terkasih. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Mari kita membaca bersama firman Tuhan ini. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Anak-anak, dalam kehidupan yang ada di sekitar kita, seringkali orang dibeda-bedakan berdasarkan status sosialnya. Misalnya perlakuan terhadap orang kaya dan orang miskin. Ketika seseorang memiliki kekayaan yang melimpah, kecenderungan orang akan sangat menghormatinya. Namun ketika memperlakukan orang miskin, seringkali hanya dipandang sebagai manusia hina dan rendah. Perumpamaan yang baru kita baca mengisahkan tentang orang kaya dan orang miskin. Terdapat 2 tokoh utama dari kisah yang disampaikan oleh Yesus. Tokoh pertama adalah orang kaya yang bergelimpangan materi. Jubah ungu menunjukkan orang kaya ini selalu tampil dengan pakaian yang bagus dan mewah yang tidak digunakan oleh orang-orang pada umumnya. Orang kaya ini setiap hari ia bersukaria dalam kelimpahan. Tokoh kedua adalah Lazarus yang merupakan seorang pengemis. Kondisi Lazarus berbanding terbalik dengan orang kaya itu. Lazarus tidak memiliki apa-apa. Bahkan, untuk makan pun Lazarus hanya berharap pada apa yang jatuh dari meja makan, atau memakan makanan sisa yang dibuang orang kaya itu. Lazarus juga memiliki penyakit yang mengakibatkan dirinya dijauhi oleh orang-orang. Penggambaran tentang anjing yang datang menjilat borok Lazarus memperlihatkan hidup Lazarus yang hina. Karena anjing adalah binatang najis bagi orang Yahudi pada masa itu, Yesus menunjukkan sebuah perbedaan yang begitu besar antara 2 tokoh ini. Bagian berikutnya yang diceritakan Yesus pada perumpamaan ini adalah tentang kehidupan setelah kematian. Kondisi dari kedua tokoh tersebut justru berbanding terbalik pada saat mereka hidup. Lazarus dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Penggambaran di pangkuan Abraham menunjukkan bahwa Lazarus berada di tempat yang istimewa. Abraham bukan saja bapa leluhur dari bangsa Israel, bapa orang percaya. Abraham adalah sebagai orang yang dekat dengan Allah. Penggambaran Lazarus di pangkuan Abraham menunjukkan bahwa Lazarus pada akhirnya mendapatkan kesempatan yang dekat dengan Allah.
Kondisi Lazarus berbanding terbalik dengan orang kaya itu. Ketika masih hidup, dia memiliki segala kelimpahan. Namun setelah dia mati, dia mengalami penderitaan. Bahkan untuk minum saja menjadi suatu kemustahilan. Kisah ini tentunya bukan sedang menjelaskan bahwa Yesus membenci orang kaya dan hanya mengasihi orang miskin. Akan tetapi, melalui kisah ini, Yesus hendak mengajarkan kepada kita, pertama, menggunakan segala berkat dari Tuhan tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk menolong orang lain. Orang kaya yang digambarkan pada perumpamaan yang kita baca hanya menggunakan segala yang Allah beri untuk kesenangan dirinya. Kelimpahan yang diberikan dan dipercayakan Allah kepadanya digunakan hanya untuk kesenangan dan kepuasan pribadi. Seharusnya ketika orang kaya itu dilimpahi segala berkat dan kekayaan, dia dapat menggunakan kekayaannya untuk menolong orang-orang yang ada di sekitarnya yang membutuhkan pertolongan. Dari bagian ini kita dapat belajar bahwa ketika Tuhan memberkati hidup dan keluarga kita dengan berbagai kelimpahan materi, maka kita juga dipanggil untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Hal ini tentunya harus dilakukan dengan wujud kasih kita kepada Allah, bukan karena mau mendapatkan pahala. Kedua, peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Orang kaya yang digambarkan pada kisah ini tidak peduli pada orang di sekitarnya. Bahkan terhadap orang yang sangat menderita seperti Lazarus pun hatinya tidak bergerak. Padahal setiap hari dia hanya berpesta bersukacita dengan segala kemewahannya. Dari kisah ini kita dapat belajar agar tidak seperti orang kaya itu. Kita harus memiliki kepekaan terhadap hal-hal yang ada di sekeliling kita. Seperti Yesus yang memiliki kepedulian dan belas kasih terhadap orang-orang yang menderita yang dia temui. Kita harus belajar meneladani Yesus yang penuh belas kasih dan peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Mengasihi dan menolong sesama kita tanpa memandang suku, agama, dan latar belakang sosial mereka. Kepedulian terhadap orang-orang yang kesusahan di sekitarnya, kita dapat menjadi sebuah kesaksian bagi orang lain untuk dapat mengenal Allah dan merasakan kasih Allah dalam hidup mereka. Ketiga, menggunakan kesempatan yang ada agar tidak menyesal kemudian. Kehidupan orang kaya setelah kematiannya digambarkan sangat menderita. Oleh karena itu, dia meminta kepada Bapa Abraham agar Lazarus mengingatkan saudara-saudaranya yang belum bertobat, agar tidak masuk ke tempat penderitaan yang dia alami. Akan tetapi Abraham mengatakan, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Dari bagian ini, kita dapat belajar bahwa ketika ada kesempatan untuk belajar dan melakukan firman Tuhan, maka kita harus menggunakan kesempatan itu dengan baik. Firman Tuhan sudah diberikan kepada setiap kita. Mari kita belajar, melakukan, dan percaya kepada setiap kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Kesempatan belum tentu datang dua kali. Selagi ada kesempatan untuk belajar, melakukan firman Allah, dan hidup dengan benar di hadapannya, kita harus menggunakan kesempatan itu dengan baik. Kita jangan seperti orang kaya itu, yang pada akhirnya menyesali hidupnya karena ia mengalami penderitaan yang kekal. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memahami dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Amin.